Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Arul Junior Rohman. Saya akan memaparkan potensi dan prospek ekonomi kreatif di Banten. Yang pertama itu ada gerabah. Dahulu kala ada seseorang datang ke desa Bumijaya ini. Di sana ada semacam pemukiman. Isi di dalam pemukiman itu ada semacam perabotan rumah tangga dari bahan gerabah atau tanah liat, seperti tempat air minum, piring, gentong, tempat masak atau kompor. Satu, gerabah atau tembikar merupakan peninggalan budaya tradisional yang tergolong sangat tua. Menurut para ahli, berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa benda-benda gerabah sudah dikenal pada masa bercocok tanam. Yang kedua ada batik Banten. Batik merupakan kerajinan yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Banten. Ternyata Banten mempunyai batik hasil sendiri. Salah satunya batik khas Banten yang populer, yaitu batik yang dikembangkan dan diproduksi oleh Uke Kurniawan, Batik Banten. Batik Banten merupakan satu-satunya batik yang motifnya berasal dari sejarah. Jika motif batik khas daerah lain diciptakan oleh sang pemilik berdasarkan inspirasi pribadi, maka batik Banten mempunyai motif yang merupakan gabungan dari 75 ragam hias hasil temuan arkeologi. 75 ragam hias khas Banten kemudian memutuskan untuk mentransformasi peninggalan sejarah tersebut ke media kain katun sutra. Itulah mengapa batik Banten disebut sebagai hasil rekonstruksi sejarah Banten. Corak dan motif batik Banten adalah dominasi ragam hias yang telah terjadi pemerintahan Provinsi Banten dalam rangka menumpukan kembali ornamen motif pada bangunan rumah adat di Banten. Ragam hias tersebut
telah menjadi keputusan Gubernur Banten pada tahun 2003. Selanjutnya ada kuliner khas Banten. Asam pedas gerem asem merupakan kuliner khas Banten dengan bahan utama daging bebek dan angsa. Memiliki kuah dengan rasa asam pedas dan gurih. Tidak banyak tempat makan yang menyediakan menu makanan ini. Hanya ada di beberapa saja seperti rumah makan di kawasan Serang. Ini tepatnya di daerah Cirwas, Kabupaten Serang, Banten. Konon katanya, kuliner khas dengan cita rasa segar ini dibuat oleh pemuda-pemudi di kawasan Serang Utara yang suka begadang. Kemudian mereka bereksperimen membuat masakan untuk disantap ketika begadang. Hasil eksperimen itulah yang kini dikenal dengan kuliner gerem asem, yang kini menu wajib yang harus dicicipi ketika berkunjung ke Serang. Lalu ada kesenian Debus, merupakan salah satu kesenian tradisional yang terdapat di Provinsi Banten. Pada awalnya, debus berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian berkembang digunakan sebagai media untuk memompa semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kesenian debus dihidupkan dan dikembangkan di paguron atau padepokan atau sanggar silat. Akan tetapi, tidak setiap paguron atau padepokan atau sanggar menggarap kesenian debus. Antara debus dan silat memang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berikutnya ada kerajinan tangan. Mata pencaharian utama warga di sini adalah bertani, sedangkan kaum ibu membantu keuangan keluarga dengan membuat tas koja karena membuatnya butuh keterampilan. Bahan tas terbuat dari bagian kulit dalam pohon terep. Bahan ini terkenal kuat dan awet. Tas koja ini perolehan dari nenek moyang sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Tas koja semakin diminati masyarakat, terutama kaula muda karena modelnya klasik dan unik.
terus ada destinasi wisata di Banten. Pulau Pecang, Pulau Badul, Pulau Handelem, dan Muara Cigenter adalah bagian dari destinasi wisata di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. Nama Pulau Pecang diambil dari nama jenis siput yang sering ditemukan di pantainya. Siput itu ditemukan oleh penduduk sekitar Taman Nasional Ujung Kulon disebut mata pecang. Meskipun bernama Pulau Pecang, tapi di sana tidak terdapat kancil, yang dalam bahasa Sunda pecang. Pantai di Pulau Pecang memiliki karakteristik yang khas, yaitu pasir putih dan hamparan yang luas. Objek wisata alam yang dapat dinikmati di pulau ini antara lain trekking ke Karang Copong, berenang, snorkeling, dan menyelam. Lalu yang terakhir ada kawasan ekonomi khusus. Primadona investasi sektor pariwisata pada tahun 2015, Presiden Pemerintah Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sebagai kawasan pariwisata kelas dunia. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung merupakan master plan percepatan pembangunan ekonomi pembangunan Indonesia dalam koridor Jawa-Sumatera. Kawasan ekonomi khusus strategis dan akses yang mudah dijangkau, yaitu 170 km dari Jakarta dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama 2,5-3 jam. Dari area seluas 1.500 hektar, kawasan Tanjung Lesung dilengkapi hotel, resort, serta kondominium. Selain itu juga akan dibangun berbagai fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya. Saat ini pemerintah tengah membangun sarana pendukung seperti akses menuju kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dengan membangun tol Serang Panimbang. Kemudian pengaktifan kembali atau reaktivitas jalur kereta Rangkas Bitung Labuan agar bisa menunjang akses menuju kawasan Tanjung Lesung.
Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari keindahan alam, pantai, serta kekayaan budaya yang eksotis. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung juga dekat dengan tempat wisata lainnya seperti Tua Banten. Begitulah kira-kira berbagai macam kuliner, wisata, kesenian, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.